kasih. Pak Thomas, di tahun 2024 ini BTN kan terus melakukan inovasi dan juga transformasi, termasuk melakukan soft launching super app Balai by BTN. Bisa dijelaskan Pak, Balai BTN ini super app-nya seperti apa sih? Oke, ini menarik ya Mbak Sasha. Jadi kita itu kan BTN bank terbesar nomor 5 di Indonesia. Nah, kita juga kan tidak mau kalah bersaing juga dengan teman-teman gitu kan di perbankan lainnya dalam memberikan layanan yang terbaik buat nasabah kita gitu kan. Nah, jadi salah satu yang kita usung adalah bagaimana kita menjangkau nasabah lebih dekat lagi, lebih nyaman lagi. Nah, salah satunya dengan kita meluncurkan yang namanya Balai BTN. Ini adalah super apps yang kita kadang-kadang menjadi sarana digital BTN dalam melayani nasabahnya. Oke, jadi memberikan layanan dan juga kemudahan serta kenyamanan bagi para nasabah. Nah, Balai sendiri ini sebetulnya maksud atau filosofinya apa sih, Pak? Oke, jadi ini juga menarik ya, Mbak Sasha. BTN ini kan dikenal sebagai bank mortgage gitu kan, tapi memang di tahun depan kita sudah beyond mortgage gitu. Nah, terkait dengan core kita yang di mortgage, kita tahu ada rumah itu ada balai itu tempat berkumpulnya keluarga, tempat berkumpulnya orang gitu kan. Nah, kita kasih Balai sebagai kita punya brand gitu kan. Nah, tetapi Balai ini nggak cuma bicara mengenai fisik rumah, tapi sudah mengarah ke orang yang di dalamnya, person yang di dalamnya. Nah, ini layanan ini yang kita mau deliver untuk nasabah kita yang memang core-nya di mortgage gitu kan. Oke, dengan namanya Balai. Apa kepanjangannya sendiri? Ada kepanjangannya ternyata. Jadi Balai itu BTN Around Lifestyle Ecosystem. Wow. Nah, jadi kita memang mau menjangkau semua aspek dari kehidupan yang orang dalam rumah itu. Jadi BTN sekarang sudah bertransform dan kita berinovasi secara digital. Yang tadinya kita hanya fokus ke rumah, sekarang kita sudah mulai expand ke sisi yang kebutuhan daripada nasabahnya atau orangnya itu sendiri gitu, Mbak Sasha. Oke, dengan adanya transformasi digital yang dilakukan oleh BTN melalui super app Balai by BTN, seperti apa sih Pak ekspektasi dari super app ini bagi transaksi digital BTN sendiri? Ya, jadi memang kita yakini bahwa sekarang orang berbank itu lebih ke arah bagaimana dia bisa mengoptimalkan dia punya kebutuhan lah. Jadi layanan-layanan yang memang kita dorong ke sana membuat orang itu nyaman bertransaksi dengan kita. Karena kita believe bahwa semakin dia transaksi dengan kita, semakin dia itu sticky dengan kita. Sticky-nya ini yang penting dari transaksi itu. Jadi tabungan satu hal, tetapi perlu use case atau usage yang memang membuat orang itu jadi sticky dengan kita. Nah, makanya di Balai itu kita banyak mendorong transaksi-transaksi keuangan seperti transfer, top up gitu kan. Bahkan purchase yang di merchant pun kita dorong ke sana gitu. Jadi banyak fitur-fitur yang kita kembangkan yang membuat nasabah kita itu semakin sering transaksi dengan BTN. Oke, fitur-fitur apa saja Pak yang ditawarkan dari Balai by BTN ini? Yang menarik adalah kita nggak cuman membuat fitur-fitur yang existing yang ada di market, tetapi juga kita membuat banyak fitur atau menggabungkan fitur yang ada yang jadi core bankingnya BTN. Contohnya adalah kita punya yang namanya BTN Property, yang namanya jadi Balai Property, itu adalah aplikasi yang memudahkan orang cari rumah secara digital. Jadi cari rumah secara digital, kemudian lihat-lihat rumah, bandingin harganya, sampai ke pengajuan kreditnya. Nah, di situ semuanya sudah digital, trackingnya pun sudah digital juga di situ gitu. Nah, cuman memang waktu akad, karena notarisnya belum ada e-notaris, maka masih ketemu notaris gitu. Tapi kalau nanti notarisnya bisa e-notaris, kita digitalkan juga. Oke, jadi ekosistemnya juga sudah cukup mumpuni. Sudah cukup mumpuni gitu kan. Nah, ini satu fitur yang unggulan dibandingkan fitur-fitur lain juga yang kita sudah ada di Balai BTN. Jadi supaya lebih enaknya boleh coba download dan rasakan kenyamanan Balai BTN. Artinya walaupun sudah soft launching sudah bisa juga dinikmati, digunakan oleh masyarakat. Ya, bisa. Dan memang salah satu keunggulan kita adalah kita nggak cuma buat nasabah BTN, tapi yang belum jadi nasabah pun bisa masuk ke sana. Jadi ada beberapa fitur yang tadi seperti saya bilang, BTN Property atau Balai Property, kemudian ada Balai Community. Ini adalah salah satu bentuk white label untuk pengelolaan tagihan secara rutin. Jadi masyarakat atau institusi yang mau pakai silakan pakai. Kita juga ada Balai Merchant, kemudian ada Balai Plus untuk yang nasabah prioritas kita. Jadi memang banyak yang kita dorong ke sana. Oke, rencananya grand launching kapan nih Pak? Nah,
kita akan grand launching Balai by BTN ini tanggal 9 Februari, pas ulang tahun BTN yang ke-75. Wow. Jadi kemarin soft launchingnya ketika HUT KPR ya HUT Pak? KPR yang 48. Nanti grand launchingnya ketika HUT BTN di Februari 2025. Tentunya masyarakat sangat menantikan ini Pak, dilakukan grand launching dari Balai by BTN. Kemudian kalau kita kilas balik nih Pak, bagaimana sih tren transaksi digital di BTN sendiri di tahun 2024 Pak? Saya rasa sekarang itu fenomenanya cukup menarik di BTN karena nyatanya bahwa BTN itu bertransform sedemikian rupa sehingga transaksinya itu kelihatan sangat quantum leap. Jadi bukan lagi deret ukur gitu kan, tapi ini sudah quantum leap di mana transaksi contohnya yang Balai ini ya, yang tadinya BTN Mobile, kita average harian 800.000 transaksi, sekarang sudah di angka 3,6 juta per harinya gitu kan. Itu semua transaksi finansial non finansial. Kemudian secara jumlah usernya pun kita naik cukup drastis, yang awalnya 1 juta sekarang double plus lah dari jumlah usernya. Nah, transaksi yang lain pun sama, di merchant dimanapun semua kita mengalami kenaikan gitu. Oke, apa Pak strategi yang dilakukan BTN sehingga mampu mencatatkan kinerja yang cukup jambi tercermin dari tadi transaksi digital yang meningkat cukup pesat? Ya, awalnya kita memang mendorong umbrella program, satu campaign yang kita rancang untuk nasabah BTN. Kita namanya, ya awalnya nama Balai itu dari program sebenarnya. Jadi kita punya program, ada Balai Unlock Your World, itu untuk orang yang transaksi di luar negeri, itu dapat beberapa benefit, value proposition yang memang kita bangun untuk orang yang suka traveling, ataupun yang ada keluarganya di luar negeri gitu kan. Lalu kita masuk lagi ke dunia digitalnya, di apps-nya itu sendiri kita punya Balai Be Free. Jadi semua transaksi yang ada di Balai, yang ada adminnya kita cashback-in, Mbak Syasha. Jadi kalau Mbak Syasha mau transfer BI Fast, kemudian mau top up voucher, mau beli bayar listrik segala macam, itu biayanya kita cashback-in semua. Itu Balai Be Free. Dan ini memang program berkelanjutan gitu kan. Nah, kemudian kita punya lagi satu lagi namanya Balai 3S. Balai 3S itu adalah program-program on-site di merchant biasanya. Banyak merchant kita 3S itu adalah santap, santai, sehat. Santap itu untuk yang F&B, santai itu untuk yang kayak leisure, wisata-wisata, nonton-nonton gitu kan. Kalau sehat ke healthcare lah. Jadi di sana nasabah kita yang transaksi dapat cashback juga 30%. Bahkan kalau misalnya nasabah yang baru, itu bisa 100% kita cashbackin untuk nasabah baru kita. Nah, program ini, umbrella ini yang memang mendorong transaksi semakin banyak di BTN. Oke, tadi dia penawaran-penawaran yang menjadi jurus jitu ya Pak, sehingga tadi transaksi digital BTN meningkat cukup signifikan. Kalau dari segi profil user, sebetulnya seperti apa sih Pak? Apakah memang sudah mulai nih banyak milenial atau Gen Z yang juga cukup berkontribusi pada kinerja BTN? Ya, kita mencermati bahwa Gen Z atau milenial itu menjadi satu ladang yang target market yang memang kita nggak boleh lupakan. Karena milenial makin tumbuh, Gen Z makin tumbuh juga. Nah, kalau Mbak Syasha lihat tampilan Balai by BTN itu sudah sangat fancy ya, sangat catchy gitu kan. Jadi teman-teman milenial pasti suka lah dengan tampilan baru kita. Dan ini proporsi atau persentase dari teman-teman milenial dan Gen Z itu semakin naik, semakin tumbuh di user BTN kita. Oke, gambarannya bisa berapa persen Pak? Sekarang sudah di 30-35 lah, sudah naik terus ya, jumlah milenialsnya. Gitu. Selain tadi Balai by BTN, bentuk-bentuk apa lagi sih Pak yang dilakukan oleh BTN sebagai bagian dari bentuk transformasi digital bisnis di sepanjang tahun 2024 ini? Ya, ini menarik Mas Syasha. Ini cukup banyak yang kita lakukan di BTN selama 2024 ini. Kita revamp juga, kita punya internet bisnis atau namanya sekarang Balai Bisnis. Jadi kita punya 3 segmen Mbak Syasha. Satu Balai Korporasi untuk yang itu cash manajemennya corporate. Lalu ada Balai Bisnis untuk yang SME, dan terakhir itu kan Balai Super Apps yang buat individual. Nah, yang Balai Bisnis ini kita kemarin revamp dan kita perbaharui juga fitur-fitur yang memang relevan dengan pebisnis yang ada di Indonesia. Termasuk ya tadi ada transfer yang free juga, kemudian ada beberapa gimmick-gimmick lah yang di sana. Nah, kemudian kita juga revamp untuk yang di merchant kita. Jadi ada Balai Merchant. Merchant kita di akhir tahun 2003 sekitar 17.000 merchant. Nah, begitu kita dorong dengan banyak program dan banyak hal yang menarik, kita sekarang sudah di 126.000. Jadi kenaikannya sangat luar biasa.